Kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, dulu perempuan-perempuan jahiliyah, insya Allah di sini nggak ada perempuan jahiliyah. Jadi bagian leher depannya tuh kelihatan, kalung-kalungnya kelihatan. Itu jilbabnya perempuan-perempuan jahiliyah. Berarti kalau ada yang pakai jilbab model begitu tuh, sininya kelilingan, lehernya kelilingan, pakai jilbabnya perempuan jahiliyah. Mau ikutin perempuan jahiliyah? Mau ikutin perempuan jahiliyah? Saya bukan menghina, ngasih obat. Bukan merendahkan, ngasih obat. Walaupun kadang terasa perih, tapi yang namanya obat itu kadang mesti pahit. Kalau kita perempuan beriman, ikutin firman Allah, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Ya, tutup tuh dada-dada kalian, ya, dengan kerudung-kerudungnya. Habib, tapi ada tuh perempuan-perempuan pakai jilbab, tapi tetap aja jadi korban pemerkosaan. Tapi ada perempuan-perempuan pakai pakaian rapi, tetap nggak selamat dari pandangan syahwat. Prosentasenya berapa dibandingin perempuan-perempuan yang terbuka? Ada memang, tapi minim. Ada memang, tapi laki-lakinya udah kelewatan, udah keterlaluan. Ada memang, tapi kalau dibandingkan yang menjadi korban pemerkosaan, yang menjadi korban pandangan syahwat, dibandingkan dengan mereka yang pakaiannya kekurangan bahan, mana yang lebih banyak? Kita mesti fair dong, jangan jilbabnya disalahin. Betul apa kagak? Insya Allah perempuan di sini perempuan-perempuan sorga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para ustadzat, para syaraif, para ummahat, para hajat yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus guru kita yang tadi telah menyampaikan kajiannya, Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Syihab, beserta segenap keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dan keluarga besarnya, di sini juga ada orang-orang tua kita, ada Syarifah Intan, ada Jidah Saadah, ada semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirat muslimat, mukminat, ibu-ibu jamaah pengajian bulanan Majelis Markas Syariah yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, masih semangat bu? Udah tengah hari bolong nih bu, udah mabok ibu-ibu. Lanjut takbir. Kalau takbirnya Allahu Akbar, gimana memerdekain Palestina? Taib, kita melanjutkan ibu-ibu sekalian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bagaimana etika berkeluarga di dalam Islam, karya Buya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar.
Pada kesempatan kali ini Abuya membahas bagaimana adab seorang perempuan keluar dari rumahnya. Nah, siap-siap dah. Nah, kalau niatnya emang ngaji, ini hari ngaji itu nyari obat. Ya kadang-kadang obat itu kalau kena koreng agak perih dikit, jadi nggak usah tersinggung, nggak usah baper ya Bu ya. Ya. Kalau niatnya ngaji nyari obat. Adabu khurujil mar'ah, adab keluarnya perempuan dari rumah. Wa fi sabili hadzal qasd, di dalam mewujudkan tujuan ini kata Abuya, awsal islamu bil hijab hirsan 'alal mar'ati wal muhafadzati 'alaiha. Maka Islam mengajarkan yang namanya perempuan tidak keluar dari rumah kecuali menggunakan hijab. Buat apa sih diperintahin buat pakai hijab? Kan gerah, kan repot, kan ribet. Tujuannya buat apa? Enggak lain dan enggak bukan hirsan 'alal mar'a wal muhafadzati 'alaiha, buat ngejaga si perempuan itu sendiri, Bu. Jadi Islam merintahin pakai hijab, pakai pakaian yang nutup aurat. Itu bukan buat bikin ribet, bukan buat bikin susah, tapi buat kemaslahatan perempuan, buat keselamatan perempuan. Maka ayo sama-sama. Abuya Sayyid Muhammad di kitab ini mengajak kita untuk merenungi ayat hijab. Saya akan ajak ibu-ibu pada siang hari ini kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat hijab yang Allah tujukan untuk perempuan-perempuan yang beriman. Maka siapa ibu-ibu yang merasa di hatinya ada keimanan kepada Allah sebagai seorang mukminah, maka ayo pasang telinganya, pasang pikirannya, pasang hatinya. Allah sedang mengajak bicara Anda. Apa kata Allah Ta'ala? Biar adil. Allah mulai dari laki-laki dulu, Bu. Jadi laki-laki dulu yang Allah nasihatin. Faqala ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Apa kata Allah kepada para laki-laki? Qul, katakan wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada para laki-laki yang beriman. Ini buat laki-lakinya nih. Ini yang streaming bapak-bapak juga banyak yang ngintip nih, Bu. Ini bini gue dinasihatin apa sama Habib nih hari ini. Nah, ini yang pada denger nih yang laki-laki nih, baik yang live atau yang nggak live, atau yang denger lewat mic, atau yang udah di depan udah siap-siap mau jemput. Dengerin baik-baik. Qul lil mu'minin, kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada laki-laki yang beriman. Apa kata Allah? Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, dijaga pandangan. Kalau udah pandangan dijaga, selanjutnya wa yahfadhu furujahum, hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Bu, Allah sebut jaga pandangan dulu baru jaga kemaluan. Kenapa? Karena dari mata turun ke hati dan seterusnya. Mulainya dari pandangan. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, dalam berbagai kitab para ulama menjelaskan cara menghindari zina, cara menjaga kemaluan, mengendalikan syahwat. Nomor satu, jaga pandangan dulu. Kata Imam Ghazali, jaga pandangan, jaga makan, jaga pikiran. Pikiran sumbernya awalnya dari pandangan. Nomor satu tuh jaga pandangan dulu. Nih saya mau kutip menarik, ini buat orang laki dulu. Jadi ibu-ibu jangan merasa saya nggak adil. Orang laki dulu yang saya sentil-sentilin, Bu. Termasuk nasihat buat diri saya sendiri. Setiap saya menyampaikan nasihat dimanapun, itu tertuju buat diri kami sendiri sebelum buat orang lain. Apa kata ulama? Ya, wa fil khabar an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarahu awrathahu Allahul halawata fi qalbih. Yang namanya pandangan yang haram, ngelihat ke yang haram, itu adalah panah beracun yang ditembakkan oleh iblis. Kalau panah beracun ditembakkan oleh iblis, menancap ke hati, akhirnya seluruh anggota tubuh ikut komando hati buat ngelakuin yang haram, saudara. Sebab hati ini sentral. Yang lainnya ngikut apa kata hati. Semuanya akan, kalau panah-panah beracun iblis itu menancap di hati, maka anggota tubuh yang lain akan ikut komando tergerak buat ngelakuin yang haram. Makanya Rasulullah mengatakan apa lanjutannya? Faman ghadda basarahu, atau dalam riwayat lain faman tarakahu makhafatan lillah awrathahu Allahul halawata fi qalbih.
barang siapa yang menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, meninggalkan pandangan yang haram, maka Allah akan berikan kenikmatan ibadah di dalam hatinya. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, Bu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikutip, qala Mujahid, idza aqbalatil mar'atu jalasa syaitan ala ra'siha fazayyanaha liman yanzur, fa idza adbarat jalasa ala ajuziha fazayyanaha liman yanzur. Ini makanya nih kenapa perempuan dianjurkan nggak menampakkan dirinya ke laki-laki, apalagi pamer, apalagi mancing laki-laki. Apa kata Nabi, saudara? Idza aqbalatil mar'ah, kalau datang seorang perempuan ajnabiyah yang diharamkan nih, jalasa syaitan ala ra'siha. Jadi kalau orang laki ngelihat posisinya dari depan, itu setan duduk di atas palanya perempuan. Fazayyanaha liman yanzur. Itu setan bikin tuh perempuan kelihatan cakep buat orang yang lihat, saudara. Makanya kadang-kadang ada orang demen yang lihat yang haram, udah punya yang halal masih demen yang lihat yang haram. Kenapa? Make upnya dari make upnya dari, jawabnya takut-takut banget, Bu. Jadi perempuan yang nampakin dirinya ke laki-laki sengaja berarti di make upin di make upin setan. Setan yang kata dalam riwayat ini faida adbarat, begitu itu laki ngelihatnya dari belakang, jalasa ala ajuzha, itu setan nangkring di pinggulnya tuh perempuan. Fazayyanaha liman yanzur, itu setan ngehias si perempuan bagaimana terlihat indah di mata orang yang lihat, saudara. Naudzubillah min. Maka Allah nasihatin buat para laki-laki, qul lil mu'minin, katakan buat orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga, hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Mulainya dari jaga pandangan. Kalau udah jaga pandangan bisa jaga kemaluan. Dan kalau itu dilakukan, dzalika azka lahum, itu lebih suci dari mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah itu maha mengetahui apa yang diperbuat mereka para laki-laki. Mungkin istrinya bisa tidak tahu, orang tuanya bisa tidak tahu, ketika sendirian tidak ada yang melihat dia hanya berdua dengan HP-nya, melihat apapun yang bisa dilihat. Tapi ingat, bagi orang-orang yang beriman Allah sudah mengatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Hati-hati, orang lain bisa nggak tahu tapi Allah jelas. Sekarang kita pindah ke perempuan. Apa kata Allah Ta'ala? Qul lil mu'minat, katakan wahai Muhammad, lil mu'minat, kepada perempuan-perempuan yang beriman. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, beriman apa kagak? Berarti anda yang sedang diajak bicara sama Allah. Dengarkan baik-baik, dengan hati, dengan lisan, dengan pikiran. Jangan mikir oh ini buat fulana. Anda yang lagi diajak bicara sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Yaghuddna min absarihin. Sama, perempuan juga disuruh nundukin pandangan. Bukan cuma laki doang yang disuruh nundukin pandangan, perempuan juga disuruh nundukin pandangan. Wa yahfadna furujahun, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Sama sebagaimana laki penyakitnya mulai dari pandangan, perempuan juga mulai dari pandangan. Bu, kenapa zaman sekarang banyak laki yang nggak bersyukur sama istrinya? Imajinasinya bikin perempuan lain karena nggak jaga pandangan. Sama, perempuan juga begitu. Tinggal scroll di Instagram, asal lihat laki ganteng dipandangin aja, diliatin terus. Akhirnya ngelihat lakinya udah enak aja bawaannya, saudara. Padahal yang ganteng-ganteng pakai efek, kameranya bagus. Padahal yang ganteng-ganteng belum tentu tuh lebih baik dari lakinya. Betul nggak, Bu? Jadi bukan cuma perempuan yang jaga pandangan, bukan cuma laki-laki yang jaga pandangan. Nabi katakan perempuan, qul lil mu'minat, katakan kepada perempuan-perempuan beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Yaghuddna min absarihin, mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Jangan ngelihat yang nggak halal, akhirnya nanti nggak bersyukur dengan yang halal. Wa yahfadna furujahun, kalau udah jaga pandangan maka jaga kemaluan. Dan lanjutan ayatnya ini yang spesifik tentang hijab. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya para perempuan tidak menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak dari hiasan tersebut. Bu,
Sebelum kita pahami ayat ini, kita mesti mengerti dulu. Allah bilang jangan perempuan beriman itu menampakkan hiasannya. Para ulama menjelaskan yang namanya zina hiasan itu ada zina khalqiyah, ada zina muktasabah. Ada hiasan yang sifatnya alami, apa? Tubuh yang Allah ciptakan. Karena tubuh yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya sudah mengandung hiasan, menarik. Jadi zina khalqiyah, ada hiasan yang sifatnya alami, ciptaan Allah. Ada zina muktasabah, hiasan yang memang ya diperoleh dengan usaha, make up, hiasan. Ya, pakai apa namanya? Anting, pakai kalung dan seterusnya, itu hiasan. Nah, Allah pesan nih buat perempuan-perempuan ini setiap hari ini berkaitan dengan kita. Wala yubdina zinatahunna, hendaknya para perempuan tidak menampakkan hiasan-hiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa yang telah nampak dari hiasan tersebut. Apa maksudnya, Beb? Nah, di sini ulama beda-beda dalam menafsirkan. Ya, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan sebagian daripada ulama Syafi'iyah mengatakan perempuan nggak boleh nampakin hiasan dari tubuhnya kecuali dua yang boleh nampak, cuma wajah dan tangan, telapak tangan. Makanya menurut madhab Maliki, Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan semua bagian perempuan itu aurat kecuali wajah sama tangannya, selama tidak menimbulkan syahwat. Selama tidak menimbulkan syahwat, selama wajahnya nggak betul-betul cantik, sekiranya jadi sorotan kalau lewat, mancing semua pandangan laki-laki, maka dia boleh nampak wajah dan tangannya. Makanya sebagian ulama nggak mewajibkan cadar. Jadi ulama yang nggak mewajibkan cadar itu mengatakan illa ma dhahara minha, itu wajah dan tangan. Dalilnya dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak hafal nih hadis ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq ini iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau saudari dari Siti Aisyah. Ipar mahram enggak? Enggak mahram. Ipar enggak mahram. Ya. Pada suatu saat Sayyidatuna Asma waktu baru beranjak besar, baru gede, baru beranjak besar, ya, datang masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pakaiannya ada aurat yang sedikit kebuka. Akhirnya Nabi langsung berpaling. Tapi kamu lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Asma, sesungguhnya kalau perempuan udah balik, maka nggak boleh nampak dari perempuan tersebut kecuali ini nih. Nabi tunjuk tangan sama wajahnya, ditunjuk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini sebagian ulama madhab Maliki, Hanafi, sebagian Syafi'iyah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, perempuan jangan menampakkan hiasannya kecuali yang nampak. Maka yang boleh nampak itu cuma wajah dan tangan, selama enggak berpotensi menimbulkan Kira-kira jelas apa kagak, Bu? Tapi sebagian ulama seperti sebagian Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan ulama madhab Hambali mengatakan enggak, wala yuzina zinatahunna, perempuan enggak boleh menampakkan zina seluruh tubuhnya. Kata ulama-ulama Hanabilah sebagian Syafi'iyah, kalau kaki aja yang bentuknya nggak kenapa-napa nggak boleh ditampakin, apalagi muka. Kecantikan itu adanya di muka, kata ulama. Yang menarik itu paling menarik muka. Kalau kaki aja nggak boleh kelihatan, apalagi muka. Wala yubdina zinatahunna, nggak boleh menampakkan hiasannya, termasuk muka, kata ulama Hanabilah, termasuk sebagian Syafi'iyah. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak, yang nggak sengaja kelihatan, maksudnya illa ma dhahara minha, yang boleh nampak yang nggak sengaja kelihatan. Baru kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Kalau sengaja dilihatin muka nggak boleh. Jelas atau tidak? Makanya kalau Habib ditanya, Habib bagaimana Habib, wajib nggak pakai cadar? Tadi saya katakan jumhurul ulama mengatakan nggak wajib, selama dia tidak make up berlebihan, selama dia tidak berusaha menampakkan kecantikannya, selama dia nggak berusaha jadi sorotan buat laki-laki. Kalau udah nampak make up tujuannya supaya jadi sorotan laki-laki, supaya dilirik sana sini, haram, nggak boleh menurut jumhur, menurut ulama manapun.
karena dia nampakkan berarti hiasan tersebut. Tapi kalau ada yang pakai cadar lebih afdol, lebih bagus, khurujan minal khilaf, tanpa merendahkan satu sama lain. Kira-kira jelas atau tidak? Baik. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan lagi, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Allah Ta'ala, hendaknya mereka menutupkan ya kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka. Kenapa kok dibahas seperti ini? Mari kita lihat dalam tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menjelaskan nih Bu, kan sekarang orang bentuk jilbab macam-macam. Ya, ada jilbab yang jambulnya kelihatan. Biasanya jilbab ibu-ibu pejabat tuh. Ada jilbab yang apa namanya leher doang begini, lehernya kelihatan, kuping doang ditutup. Ada nggak yang begitu? Macam-macam. Ada jilbab yang apa namanya pakai jilbab tapi leher kelilingan. Tapi Allah mengatakan ini kalau anda orang-orang beriman nih, perempuan-perempuan beriman yang mendengarkan firman Allah, apa kata Allah? Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya perempuan-perempuan itu menutupkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka, kata Allah Ta'ala. Makanya yang namanya jilbab itu nutupin dada, itu baru benar-benar jilbab. Kenapa kok begini? Diceritakan nama Imam Fakhruddin Ar-Razi, qala al-mufassirun inna nisa'al jahiliyah kunna yashdudna khumurahunna min khalfihinna. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dulu perempuan-perempuan jahiliyah, insyaallah di sini nggak ada perempuan jahiliyah. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah kata beliau, itu mereka kalau ngikat kerudungnya diikat di belakang. Jadi di belakangnya di sini di atas leher diikat. Jadi pakai kerudung tuh lehernya kelilingan. Wa inna juyubahunna kanat min guddam fa kana yankashif nuhuruhunna wa qalaiduhunna. Jadi bagian leher depannya tuh kelihatan, kalung-kalungnya kelihatan. Itu jilbabnya perempuan-perempuan jahiliyah. Berarti kalau ada yang pakai jilbab model begitu tuh, sininya kelilingan, lehernya kelilingan, pakai jilbabnya perempuan jahiliyah. Mau ikutin perempuan jahiliyah? Mau ikutin perempuan jahiliyah? Saya bukan menghina, ngasih obat. Bukan merendahkan, ngasih obat. Walaupun kadang terasa perih, tapi yang namanya obat itu kadang mesti pahit. Kalau kita perempuan beriman, ikutin firman Allah, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, tutup tuh dada-dada kalian ya, dengan kerudung-kerudungnya. Perempuan jahiliyah begitu kelihatan pakai jilbab tapi lehernya kelilingan, kalungnya kelilingan. Maka fa umirna an yadribna magani'ihinna 'alal juyub liyataghatta bidzalika 'anaquhun wa nuhuruhun wa ma yuhitu bihi min sya'rin wa zinatin minal huli fil udhun wan nahr wa mawdi'il 'uqdah minha. Maka turunlah ayat ini, Allah perintahkan perempuan-perempuan untuk menutupkan kerudungnya kepada dada-dada mereka sehingga rambutnya tertutup, kupingnya tertutup, perhiasannya tertutup. Perempuan lebih aman dari pandangan syahwat. Alhamdulillah. Habib, tapi ada tuh perempuan-perempuan pakai jilbab tapi tetap aja jadi korban pemerkosaan. Tapi ada perempuan-perempuan pakai pakaian rapi tetap nggak selamat dari pandangan syahwat. Prosentasenya berapa dibandingin perempuan-perempuan yang terbuka? Ada memang tapi minim. Ada memang tapi laki-lakinya udah kelewatan, udah keterlaluan. Ada memang tapi kalau dibandingkan yang menjadi korban pemerkosaan, yang menjadi korban pandangan syahwat, dibandingkan dengan mereka yang pakaiannya kekurangan bahan, mana yang lebih banyak? Kita mesti fair dong, jangan jilbabnya disalahin. Betul apa kagak? Jelas ya Bu ya? Masya Allah, Insya Allah perempuan di sini perempuan-perempuan sorga semuanya. Dan hebatnya Bu, waktu ayat ini turun, Siti Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ma ra'aitu khairan min nisa'il ansar lamma nazalat hadhil ayah qamat kullu wahidatin minhunna ila mirtiha fasa'adat minhu sa'dah fakhtamarat fa asbahna ala ru'usihinna al-ghurban. Kata Sayyidatuna Aisyah, ketika ayat ini turun beliau mengatakan, aku melihat enggak ada yang lebih baik dari perempuan-perempuan Ansor yang ada di Madinah. Kenapa perempuan-perempuan Ansor? Begitu nih ayat turun itu langsung mereka masing-masing langsung naik, diambil bahan-bahan yang mereka punya, kemudian disobek itu bahan-bahan, kemudian mereka jadikan bahan-bahan itu sebagai jilbab mereka, kerudung mereka, saudara. Langsung nggak pakai ngomong A, nggak pakai ngomong B.
Allah perintahin, tahu nih, kulil mu'minat, katakan buat perempuan-perempuan yang beriman. Saking semangatnya mereka supaya disifati sebagai perempuan yang beriman, nggak pakai tawar-tawar, ibu-ibu sekalian, nggak pakai nawar-nawar, langsung diambil bahannya, disobek itu bahan, dijadikan itu kerudung, saudara. Bahkan ketika ayat-ayat ini turun, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu seolah-olah di kepala mereka ada gagak-gagak hitam, saudara. Kepala mereka seperti gagak hitam. Yang tadinya kelihatan ketutup semua dengan kain-kain warna hitam karena ketundukan mereka kepada Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perempuan di sini semuanya seperti perempuan-perempuan Ansor, dan anak keturunan kita juga seperti ini. Lanjut, Bu. Sedikit lagi kita lanjutkan ayatnya. Kemudian Allah taala melanjutkan ayatnya, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna wa ikhwanihinna wa bani ikhwanihinna wa bani akhwatihinna wa nisaihinna wa ma malakat aymanahun aw ittabi'ina ghairi ulil irba minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Allah lanjutkan tuh, jangan perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan mereka kecuali bagi laki-laki yang disebutin itu suaminya dan laki-laki yang mahram dengannya. Siapa saja mahramnya, jangan dibahas sekarang, nggak cukup waktunya. Insya Allah mahramnya siapa bisa dibahas di kesempatan lain, insya. Tapi saya mau lanjutkan ayat ini yang nggak kalah penting nih, Bu. Di lanjutan ayatnya surat An-Nur Allah mengatakan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Allah mengatakan, wala yadribna bi arjulihinna, jangan perempuan-perempuan itu menghentakkan kakinya. Udah kaki ketutup sama pakaian, terus kakinya dihentakin supaya apa? Supaya ketahuan perhiasan yang ada dalam kaki. Karena, Bu, dalam tafsir-tafsir disebutkan dulu itu perempuan-perempuan pakai gelang di kaki, itu, Bu, ya. Udah ketutupan, udah rapi, malah sengaja dibunyi-bunyiin supaya ketahuan. Di sini dalam tafsir Ar-Razi lagi-lagi dikatakan bahwasanya dari ayat ini ya, larangan perempuan menghentakkan kakinya untuk menunjukkan perhiasan yang ada di dalamnya. Ya, kata beliau begini, idza naha an istima'is saut ad-dal ala wujudi zinah fali an yudalla ala man'i min idhari zina aula. Ya, kalau nampakin suara, Bu, nampakin suara aja, gara-gara suara itu bisa bikin laki-laki penasaran, bisa bikin laki-laki pengen tahu lebih dalam tuh perempuan. Nampakin suara perhiasan aja dilarang, apalagi nampakin hiasan itu sendiri. Perhatiin baik-baik tuh. Ini Al-Quran yang ngomong nih, Allah yang ngasih bapak ibu, yang ngasih ibu sekalian napes. Ibu ini bisa napas dikasih sama Allah, darah ngalir dikasih sama Allah, otak bisa bekerja dikasih sama Allah, segala-galanya Allah kasih. Sekarang Allah ngasih aturan buat kebaikan ibu sendiri, jangan dihentakin tuh kaki supaya perhiasan kedengeran, jangan. Imam Ar-Razi mengatakan kalau memperdengarkan suara perhiasan saja nggak boleh, bagaimana perhiasannya itu sendiri? Jangan dengan sengaja mau dinampakin depan laki-laki, nggak boleh. Takut kita sama Allah, malu sama Allah Subhanahu, terang-terangan ngelanggar aturan Allah. Dan yang kedua, kata Imam Ar-Razi, dari ayat ini bisa diambil nampakin suara perhiasan saja bagi perempuan itu nggak dianjurkan dari ayat ini, apalagi nampakin suara dia yang lebih indah dari perhiasan. Imam Ar-Razi mengatakan begitu. Suara perhiasannya nih ditampakin nggak boleh, apalagi suara dia yang lebih indah dari perhiasan. Saya mau tanya ibu-ibu, yang lebih bisa mancing syahwat laki-laki, suara perempuan atau suara perhiasannya? Habib, memangnya suara perempuan aurat? Bukan. Dalam madhab Syafi'i suara perempuan bukan aurat. Bukan aurat, suara perempuan bukan aurat. Dengan catatan, dengan syarat bukan aurat. Satu, suaranya nggak menimbulkan, suaranya la yultadzu bihi, bukan suara yang nikmat. La yultadzu bihi, bukan suara yang bisa dinikmati. Dan yang kedua, suaranya nggak menimbulkan syahwah. Apa itu definisi syahwah? Mailul qalb. Orang kalau dengar nyaman, ada kecenderungan hati. Jadi suara kalau nggak ada unsur lezat suara tersebut dan nggak menimbulkan kecenderungan hati, bukan aurat.
Ada perempuan suara tuh yang ngebas, assalamualaikum warahmatullah, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau sengaja dilembut-lembutin nggak boleh. Makanya nggak dianjurkan, Bu, jangankan yang lain, azan aja perempuan nggak disuruh. Azan aja perempuan nggak disuruh. Kenapa? Wala yadrib, wal yadribna wala yadrib bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ya, karena memang nggak dianjurkan. Suara perhiasannya aja bisa memancing perhatian, apalagi suara dia sendiri, ya ikhwan. Makanya nggak dianjurin, nggak dianjurin. Buat perempuan buat azan nggak dianjurin. Orang-orang dulu, Bu, diajarin, Bu, kalau anak perempuan nerima telepon, dulu kan telepon di rumah satu tuh, siapa aja yang ngangkat. Orang dulu diajarin tuh, kalau anak orang perempuan nerima telepon, suaranya disuruh gedein, diserem-seremin, bukan malah dihalus-halusin. Ya, saya masih ngalamin, Bu, ketika di Tarim. Kalau saya lagi ngubungin telepon ke guru saya, misalkan guru saya nggak ada, toto yang ngangkat bininya. Guru saya udah tua, bininya udah tua juga. Begitu yang ngangkat perempuan, itu suaranya digede-gedein. Kenapa? Karena nggak mau tuh suaranya dibikin suara yang memancing imajinasi, yang memancing syahwat. Nggak dikasih itu, saudara. Suaranya dibikin digede-gedein. Karena kalau suara perhiasan aja dilarang untuk ditampakkan, apalagi suara yang memancing syahwat. Jadi kalau ada yang nanya, Habib, suara perempuan aurat atau bukan? Dalam mazhab Syafi'i, bukan. Dengan catatan, satu, nggak menimbulkan keledatan. Kedua, nggak menimbulkan syahwat atau nggak memancing daripada perhatian orang laki-laki. Nah, di luar daripada itu, suaranya jadi aurat, saudara. Ingat firman Allah Ta'ala, wala yadribna biarjulhinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Nah, kemudian kemudian berikutnya, tadulul ayat ala hadharin nazar ila wajhiha bi syahwatin idza kana dzalika aqrab ila fitnah. Makanya ulama mengatakan dengerin suara perhiasannya aja bisa memancing fitnah, apalagi memandangnya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Maka perlu jadi catatan, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki, sekali lagi, Bu, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki, ini bukan buat nyusahin kita, ini bukan buat bikin ribet ibu-ibu sekalian, bukan. Ini bukan buat bikin susah ibu-ibu sekalian, tapi buat menghormati perempuan, menghargai perempuan. Orang-orang barat, Bu, yang teriak-teriak emansipasi wanita, yang teriak-teriak oh jilbab itu mengekang kebebasan perempuan, rambut dia yang ngatur, sampo beli sendiri, ngurusnya setengah mati, kenapa nggak boleh ditampakin? Ini mengekang daripada hak asasi perempuan. Dia yang punya rambut, kenapa nggak boleh ditampakin? Bu, itu yang ngomong begitu pengen supaya dia bisa bebas melihat rambut siapapun. Sedangkan Islam nggak mau. Islam menginginkan wanita-wanita ini terhormat, mahal. Jangan melihat bagian-bagian aurat dari perempuan kecuali laki-laki yang mau memperjuangkan dia, laki-laki yang mau menafkahi dia, laki-laki yang mau bertanggung jawab atas dunia akhiratnya dia. Mau menafkahi, mau memperjuangkan, mau tanggung jawab atas dunia akhirat, silahkan lihat auratnya, bebas, nggak ada batas, saudara. Nisaukum harthun lakum, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau enggak, di luar daripada laki-laki tersebut dan mahram yang punya hubungan darah dengan dia, di luar itu, maka nggak dipersilahkan sama perempuan. Saking mahalnya perempuan dalam pandangan Islam, saking berharganya perempuan dalam pandangan Islam. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ibu-ibu sekalian, ini mesti ditanamkan ke anak-anaknya. Aturan tentang jilbab, tentang aurat, tentang hijab, bukan buat bikin susah, bukan buat bikin ribet, tapi buat menyelamatkan perempuan, buat mengangkat harkat dan martabat perempuan, buat melindungi kehormatan perempuan, buat menjunjung tinggi perempuan, sehingga nggak ada yang bisa menikmati perempuan tersebut kecuali laki-laki yang betul-betul menghalalkannya, siap bertanggung jawab atasnya dunia dan akhirat, siap menafkahi dia, siap hidup dan mati dengannya. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita, anak-anak perempuan kita jadi perempuan-perempuan solehah. Mudah-mudahan apa yang kita pernah lakukan, dosa-dosa yang telah lalu diampuni nama Allah. Segala kelalaian kita mungkin kadang-kadang agak kelihatan, kadang-kadang suka nggak pakai kaos kaki, padahal kaki aurat juga, mudah-mudahan diampuni nama Allah. Keluar dari sini kita berubah jadi lebih baik, jadi perempuan-perempuan solehah, panjang umur, sampai husnul khatimah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, saya mau mengingatkan, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha, ya. Kita disunahkan korban,
minimal satu keluarga satu bagi yang mampu, minimal satu keluarga satu. Ada satu aja yang korban itu udah mendapatkan kesunahannya. Tapi satu kambing cuma buat satu orang, satu sapi buat 7 orang. Nah seperti biasa kami dari Yayasan Markas Syariah menyelenggarakan korban di Pondok Pesantren Markas Syariah untuk disalurkan kepada para santri, para asatid, dan kepada fuqara, masakin serta masyarakat di sekeliling sampai satu desa itu Bu. Ya, tahun-tahun lalu menyembelih sampai hampir 300 kambing. Ya, belum sapinya. Alhamdulillah. Tapi itu langsung dibagikan di hari itu juga, langsung dibagikan. Maka kepada jamaah Markas Syariah yang pengen dapat pahala korban tapi nggak mau repot, nggak mau ribet motong sendiri, ya, atau nggak motong di dekat rumahnya, maka bisa di korban di Markas Syariah. Ya silakan lihat Bu di MSTV, Markas Syariah TV. Ya dilihat, di situ ada pengumumannya. Ya bagi yang ada rezeki transfer, nanti komunikasi dengan admin, korbannya atas nama siapa, insya Allah amanat sesuai syariat. Amin ya Rabbal. Beb saya nggak punya duit, nggak punya rezeki, nggak cukup buat korban, tapi pengen dapat pahala korban. Share, sebarin Bu. Kalau belum bisa mampu korban, sebarin. Barangkali dari orang yang nerima sharean ibu ada yang korban, ibu dapat pahalanya full. Kalau yang korban cuma satu dari sharean ibu, kalau yang korban 5 orang dari hasil ibu nge-share, dapat pahala 5. Yang korban 10 dari hasil ibu nge-share, dapat pahala 10. Nah, jadi yang bisa korban tetap bantu share juga. Jadi dia korban dapat pahala nge-share juga. Yang belum bisa korban share. Nah, itu setiap hari Bu meme keluar. Setiap hari itu flyer keluar. Share, jangan bosan-bosan. Ya saya nggak bisa korban tapi saya pengen dapat pahala korban. Terus kirim Bu, kirim ke grup-grup Bu. Ya grup wali murid, grup segala macam deh Bu pokoknya Bu. Grup gosip-gosip juga nggak apa-apa kirim Bu. Ya, pokoknya share tapi keluar habis itu dari grup gosip. Mau ngapain di grup gosip? Jelas Bu? Mudah-mudahan semuanya ada rezekinya insya Allah. Rezekinya jadi rezeki yang korban, bukan hanya penerima korban. Amin ya Rabbal. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin nabi thumma ila rabbi Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki wal walid Abdurrahman Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.